Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafa Hadi Widodo, NRP 2040231031 dari Lab Maestro. Perkenalkan, nama saya Marcelo Maulana Crispo Sukandari, NRP 2040231073 dari Lab Maestro. Kami akan menjelaskan tentang semikonduktor. Kebutuhan teknologi kini semakin meningkat dan menjadikan banyak sekali perusahaan membutuhkan perangkat elektronik dengan bahan dasar semikonduktor. Semikonduktor adalah komponen yang sedang banyak dicari oleh berbagai industri. Karena penggunaan perangkat teknologi ini memberikan dampak besar bagi berbagai industri secara global. Akibatnya, dengan penggunaan semikonduktor, banyak sekali industri yang memerlukan komponen tersebut. Tetapi, sayangnya perangkat atau chip semikonduktor masih langka di Indonesia. Hal ini menjadikan chip semikonduktor banyak dicari oleh berbagai perusahaan. Yang pertama, pengertian semikonduktor. Semikonduktor adalah sebuah komponen yang memiliki konduktivitas listrik yang terletak di antara isolator dan konduktor. Isolator memiliki sifat yang kurang baik dalam menghantarkan arus listrik, sedangkan konduktor memiliki sifat yang baik dalam menghantarkan arus listrik. Dengan demikian, semikonduktor artinya komponen yang berada di pertengahan atau sebagai penghantar listrik. Sifat-sifat semikonduktor. Sifat dari semikonduktor tidak terlepas dari isolator dan konduktor. Sifat dari kedua kelistrikan ini tidak mudah berubah dari pengaruh suhu, cahaya, temperatur, hingga magnet. Hal ini menjadikan semikonduktor memiliki sifat yang sangat sensitif. Semikonduktor memiliki hambatan di antara 10 pangkat negatif 6 dikurangi 10 pangkat 4 ohm. Berikut ini merupakan sifat-sifat dari semikonduktor. Di antaranya 1. Koefisien temperatur negatif. Semikonduktor memiliki sifat yang negatif. Hal ini berbeda dengan logam yang memiliki resistensi koefisien temperatur positif. 2. Daya termolitas tinggi. Semikonduktor mampu memberikan daya termolistrik yang tinggi karena sifat dari semikonduktor berada di pertengahan sehingga memiliki tanda positif atau negatif pada logam yang berkaitan. 3. Penyearahan. Semikonduktor memiliki hubungan yang bersifat penyearahan sehingga komponen di dalam semikonduktor tidak akan bertentangan satu sama lain. Tipe-tipe semikonduktor. Setelah mengetahui fungsi-fungsi di atas, maka pembahasan selanjutnya yakni seputar jenis-jenis semikonduktor. Semikonduktor itu ada 4. Yang pertama, semikonduktor tipe P. Semikonduktor tipe P ini adalah jenis yang memiliki banyak muatan positif dan muatan negatif. Jenis ini memiliki hole atau majority dan elektron minority. Dari cara kerja, yakni bahan silikon akan didoping menggunakan bahan indium sehingga nantinya bisa menghasilkan tipe P. Yang kedua, semikonduktor tipe N. Semikonduktor tipe jenis N ini merupakan jenis yang kaya muatan negatif yang dalam kurung elektron. Cara kerjanya, bahan silikon ini nantinya didoping dengan bahan arsenikum atau antimoni menggunakan muatan elektron hingga menciptakan tipe N. Dan yang ketiga, semikonduktor intrinsik. Jenis ini bisa menggabungkan dua tipe semikonduktor dan cara kerjanya dikatakan hanya dapat dilakukan dengan komponen yang khusus. Bahan yang digunakan sendiri umumnya berupa hole atau elektron. Yang terakhir ada semikonduktor ekstrinsik. Sebenarnya semikonduktor jenis ini kebalikan dari semikonduktor intrinsik. Dalam proses doping yang melibatkan beragam bahan dengan semikonduktor jenis N akan menciptakan karakter atau kadar kelistrikan yang meningkat. Hal ini karena komponen semikonduktor sudah tidak murni. Contoh semikonduktor dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa yang terbilang mudah ditemui karena komponen ini memang sangat membantu untuk meringankan pekerjaan masing-masing bidang. Mari langsung saja kita ulas daftar aplikasi semikonduktor yang umum diaplikasikan pada perangkat di sekitar. 1. Transistor. Transistor berfungsi untuk menguatkan alat, menghentikan stabilitas tegangan, modulasi sinyal, dan lain sebagainya. 2. Dioda. Dioda ini memiliki fungsi arus listrik mengalir ke satu arah, di mana nantinya aliran ke arah yang berlawanan ini akan dihalangi lajunya. 3. Alat sel surya. Komponen alat surya sendiri biasanya mempunyai komponen pendukung yang posisinya ada di wilayah besar dari dioda PM junction. Alhasil komponen ini akan mempunyai kemampuan untuk melakukan konversi energi. Salah satu contohnya yakni konversi dari energi matahari menjadi energi listrik yang dapat dialirkan pada beragam perangkat elektronik. Selanjutnya ada alat mikroprosesor. Alat mikroprosesor ini
Dengan sirkuit yang terintegrasi pada semikonduktor, bahannya sendiri terbuat dari transistor mini dan sirkuit lain. Dari keempat alat yang sudah dibahas di atas, terdapat juga berbagai bahan atau material semikonduktor lainnya seperti berikut: 1. Germanium, 2. Silikon, 3. Selenium, 4. Germanium silikon, 4. Tellurida timah, 6. Armenia gallium, 7. Barium titanate, 8. Bismut tellurida, 9. Indium antimonida, 10. Indium arsenida, 11. Silikon karbida, 12. Aluminium stibium, dan selanjutnya. Bisa dibilang bahan-bahan di atas mempunyai karakteristik semikonduktor. Bahkan ada beberapa jenis bahan atau material yang difungsikan sebagai bahan dasar dari komponen semikonduktor. Contohnya seperti pasir, kaca, batu-batuan, germanium, gallium arsenida. Selanjutnya, cara kerja semikonduktor secara khusus. Cara kerja semikonduktor ini sebenarnya bisa dibilang sangat sederhana. Anda bisa menganalogikan dengan wadah yang berisi air murni. Misalnya Anda memasukkan sepasang yang diberikan arus DC, maka air adalah isolator murni yang tidak ada arus yang mengalir. Cara kerja pada komponen ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan semikonduktor. Perangkat semikonduktor ini tidak mempunyai filamen. Daya tidak membutuhkan lagi karena adanya emisi elektron. Jika sirkuit dinyatakan maka akan langsung beroperasi. Semikonduktor ini sebenarnya tidak mempunyai komponen mekanis. Selain itu, komponen semikonduktor juga tidak bisa memproduksi suara ataupun dengung. Jika Anda ingin membeli perangkat ini, terbilang sangat cocok karena ramah di kantong. Kekurangan semikonduktor. Untuk poin yang menjadi kekurangan dari komponen semikonduktor, yakni noise dari gelombang suara terbilang cukup tinggi. Selain itu, daya yang dihasilkan nantinya juga tidak cukup stabil, bahkan lebih tepatnya cenderung rendah. Dan yang tidak kalah penting untuk diperhatikan yakni responden dari semikonduktor masih dikategorikan belum cukup bagus. Kesimpulan, hal yang paling dasar yakni pengertian dari semikonduktor itu sendiri, di mana semikonduktor adalah suatu zat yang menghantarkan listrik, dan yang terpenting komponen semikonduktor ini juga dapat diaplikasikan pada beragam peralatan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembahasan mengenai semikonduktor yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.